futur, di antara penyebab futur itu sebenarnya nggih, futur maknane malas, sing maune sregep ibadah, sregep apa baca Al-Qur'an, sregep salat bengi sregep misalkan, sregep taklim terus kemudian menjadi malas. Itu namanya futur. Ya, futur ini apa itu terjadi setelah sekian lama dia itu semangat nggih. Mulane wong nek lagi kenal sunnah biasanya semangat. Semangatnya dhuwur, ibadah ya semangat, ya enak, ya nikmat. Taklim ya nikmat. Lah kenapa kok malah suwe-suwe malah gak nikmat? Kayak kenapa, Pak? Karena setelah berlalu lama itu hati kita itu terkotori dengan noda dosa. Jadi ketika kita mengerjakan dosa itu nanti ibadah itu semakin lama semakin tidak nikmat. Semua jenis ibadah akan terasa tidak nikmat. Sing nikmat apa? Bermalas-malasan. Itu akibat dari dosa. Sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena amal ibadah, dari semua jenis amal ibadah itu makanan bagi jiwa. Ketika jiwa itu sakit karena dosa, maka makanan tersebut tidak terasa enak. Terasa berat untuk makan, malas. Cara wong ngono nek badan ini kan makanan berupa nasi dan lain sebagainya. Ketika badan sakit, nasi pahit, Pak. Gak enak, padahal barang enak sing maune iku ngombe es seger pas sakit juga gak seger. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Jadi makanan yang berupa nyata dohir itu adalah makanannya raga, nggih. Sedangkan ibadah, nggih, zikir, wirid dan lain sebagainya itu makanannya jiwa. Ketika jiwa sakit maka tidak terasa enak. Lho kenapa nek pas pisanan lagi hijrah kok enak? Lho wong lagi tobat itu dosane entek, Pak. Nggih. Wong lagi tobat itu dosane entek. Mulane ibadah maca Al-Qur'an lu nikmat, kadang iso nangis dan itu benar-benar dari dalam hati karena dosanya habis orang bertobat itu, nggih. Orang bertobat di sana habis. Dan itu pengalaman kita semua kita kena itu, nggih. Pengalaman kita semua ya, termasuk orang-orang yang baru kenal sunnah pasti ibadahnya enak, budal ngaji juga enak, nikmat. Ya, tapi lama-lama sama semuanya, gak sampean, gak ustadz, sama sebenarnya nggih. Cuma ketika nggih kita merasa futur, maka jangan sampai nggih futur ini nggih, yakni malas ini menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Itu yang dijaga pertama kali. Ya. Meskipun futur nanti diarahkan ke sesuatu yang masih dapat pahala, dapat sunnah. Mulane Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna likulli amalin sirrotan." Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangat. Wa likulli sirrotin fatrotan. Dan setiap masa semangat pasti ada masa jenuh. Itu pasti. Faman kana fatrahuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka barang siapa masa jenuhnya diarahkan kepada sunnahku, terus Nabi, maka dia mendapat petunjuk. Maksudnya piye? Ketika sampean jenuh, ojo mbok berbuat maksiat. Lah ora jenuh, ngaji wis rasa-rasen. Apa iku salat rasa-rasen misale, zikir rasa-rasen, baca Al-Qur'an rasa-rasen, malah misale nyetel campur sari misale. Itu jenenge dia mengarahkan nggih kefuturannya tadi kepada tidak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusan dia terus Nabi wa man kana ila dzalika faqad halak. Barang siapa yang mengarahkan nggih masa jenuhnya tadi kepada selain sunnahku, terus Nabi, maka dia akan binasa. Wong nek jenuh hiburan sing maune musik misalnya gak gelem malah nyetel musik jare hiburan. Padahal itu justru malah terus Nabi faqad halak, dia akan binasa. Ya, terus malah liburane golek sesuatu sing maksiat misalnya. Dia jenuh, stres, terus malah minum-minuman keras misalkan. Itu dia akan binasa. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya apa? Harusnya dia banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dipaksakan untuk berzikir, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Itu yang dilakukan, agar supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah dan diangkat kembali, kita menjadi semangat kembali. Engko ketika futur lagi seperti itu lagi. Dan itu pasti akan berulang-ulang dalam kehidupan kita. Mulane ana kancane maune sregep ngaji malah ora, ya sudah, memang itu namanya futur. Ya sudah, kita doakan saja dan kalau ketemu kita nasihati, disuruh untuk beristighfar, untuk mengarahkan kefuturannya meskipun gak budal ngaji mungkin arang-arang, diarahkan sing penting tidak berbuat maksiat. Itu paling intinya. Ya, terusan dia di samping itu
meninggalkan dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan, yakni bertobat kembali nggih, ben semangat meneh nggih. Terus berteman dengan teman-teman yang soleh nggih. Karena apa? Paling tidak ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa mendapatkan nasihatnya atau kita mendapatkan motivasi. Ya, motivasi. Ya. Sehingga paling tidak minimal kita tidak mengerjakan maksiat dan bahkan tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Karena orang soleh itu pasti akan menasihati, karena di dalam hadis arba'in diantaranya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, agak berguna. Jadi sehingga dia berguna malahan pas futur, dia ini omah mungkin dipaksakan untuk terus baca Al-Qur'an. Ya, yang penting seperti itu dipaksakan, atau dia berdoa, atau paling tidak nggih nanti akhir-akhirnya itu dia beristirahat nggih. Meskipun enggak budal ngaji, mungkin baca Al-Qur'an juga malas, ya sudah sak keluarga jalan-jalan refreshing. Refreshing itu bisa masuk kategori sunnah. Karena apa? Karena masuk di tadabbur alam. Dia membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, menjadi kembali fresh kembali nanti pulang. Jadi dia menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulane arane bukan pecinta alam, jadi ini arane tadabbur alam gitu. Dan itu masuk kategori sunnah nanti. Ya membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu. Enggak apa-apa misalnya jenuh apa baca Al-Qur'an malas, salat bengi kok ya malah malas, awak dhewe kok malas serba malas, ya sudah kita beristighfar, terus kemudian mungkin kita butuh jalan-jalan menikmati ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kok setelah istirahat sebentar itu terus kemudian nanti insya Allah sehat kembali bisa itu. Nah, ya enggak masalah, terserah kemanapun gitu. Yang penting dia diniatkan tadabbur alam, menikmati alam, jadi menghilangkan penat nggih, menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dikatakan tadabbur. Mentadabburi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan malah kembali kepada kebid'ahan, kan ada juga sebagaimana disampaikan Nabi juga nggih, innalikulli amalin sirrotan nggih, ning hadis yang lain riwayat Imam Ahmad juga nggih. Jadi sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangat nggih. Jadi innalikulli amalin sirrotan tsumma fatrotan, maka kemudian ada masa-masa jenuh. Faman kanat fatratu ila bid'atin, maka barang siapa yang masa jenuhnya dibuat untuk berbuat bid'ah, faqad dhalla, maka dia telah tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, dan barang siapa yang mengarahkan kejenuhannya kepada sunnahku, sungguh dia dapat petunjuk. Wis jenuh biasane malah melok acara-acara sing bid'ah. Jarene jenenge napa? Kolo-kolo berhibur misalnya, membabur. Nah, tapi dengan sesuatu yang salah, maka ini tidak dibenarkan juga. Dan juga kita mencari referensi tentang keutamaan belajar, tentang keutamaan membaca Al-Qur'an gitu. Pahalanya membaca Al-Qur'an, sehingga kita nanti semangat lagi. Termasuk keutamaan bermajlis taklim itu adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, man goda ilal masjidi, barang siapa yang datang bersegera pagi-pagi, dalam riwayat lain sore juga nggih, yakni barang siapa yang bersegera datang ke masjid nggih, ngoten maknane nggih. Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidaklah dia datang ke masjid tersebut kecuali hanya untuk nggih belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan nggih, kana lahu, adalah baginya ka'ajri hajin, seperti pahala orang haji nggih, taman hajatuhu, sempurna hajinya. Lho sampean teko ngaji ngene iki iku oleh ganjaran pada haji yang haji tadi sempurna. Satu pahala haji yang sempurna. Bayangkan, itu nanti kita akan semangat wis mualas lah, wis budal lah sing ning kono mbok paham mbok ora, ning kono mbok ngato mbok ora, sing penting niate thalabul ilmi, maka dapat pahala haji yang sempurna. Jadi syaratnya ada syarat di sini, niate thalabul
ilmi utawa mengajarkan belajar utawa mengajar. Dua ini sama-sama mendapatkan pahala haji yang sempurna iki. Jadi kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu. Adalah baginya sebagaimana pahala haji yang haji tadi sempurna iki. Cuma bedane sing budal haji tenan pahalane dilipat gandakan, sing iki pahalane haji sempurna saja. Mulane apa iku barang siapa yang datang membawa kebaikan falahu asyru amsalihha nggih. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan misalnya budal haji tenan, dia dilipat ganda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat ganda terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita datang bermasjid taklim dapat pahala haji penuh seperti itu, enggak ada janji dilipat gandakan tadi tidak ada, tapi dapat pahala haji lumayan. Sampean budal ping pindho dapat nilai haji 2 kali kan ngono, ping 10 laki dapat lipat 10 kali. Kan kurang semangate piye? Saiki haji Puroda pira Pak iki anu budal iki? Sapa iki? Pak Eko budal iki. 175 juta loh. Beliau mendapatkan bisa jadi 700 kali lipat. Gak masalah. Wong sampean ngetono desa menake belum tentu jamaah kene paling mung siji loro sing mampu kan ngoten. Lah nggih, ya kita sergap ngaji wae oleh akeh. Engko dilipatno 700 berarti 700 kali ngaji kan wis padha. Wonten dalam. Iya. Lah ya 700 kali budal ngaji padha mbek 175 juta kan ngono kok. Cara dihitung-hitung kan ngoten itu. Ya wis kita berangkat saja sesuai kemampuan kita. Tapi nek memang masih belum semangat silahkan tadi jalure kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.